Kiranya kita semua boleh sungguh-sungguh menikmati rahmat Tuhan yang baru itu tiap pagi. Saudara, kalau belum menikmati atau mengalami rahmat Tuhan yang baru, saudara minta sama Tuhan dalam doa saudara hari ini, oke? Oke. Saat ini saya akan membacakan firman Tuhan dari Bilangan pasal 1. Saudara di rumah bisa menyiapkan Alkitab dan juga HP mungkin saudara, untuk kita bisa baca bersama-sama, dan saya akan berbagi kebenaran firman Tuhan ini sebagai rahmat Tuhan yang baru buat kita. Bilangan pasal 1, saya akan bacakan ayat 45 hingga ayat yang ke-50. Saudara sudah menemukannya? Ayat 45 hingga 5, Bilangan pasal 1, mari kita baca bersama-sama. Jadi semua orang Israel yang dicatat menurut suku-suku mereka, yaitu orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang di antara orang Israel, berjumlah 603.550 orang. Tetapi mereka yang menurut suku bapa leluhurnya, termasuk orang Lewi, tidak turut dicatat bersama-sama dengan mereka itu. Sebab Tuhan telah berfirman kepada Musa, hanya suku Lewi janganlah kau catat, dan janganlah kau hitung jumlahnya bersama-sama dengan orang Israel. Tetapi tugaskanlah mereka untuk mengawasi kemah suci, tempat hukum Allah dengan segala perabotan dan perlengkapannya. Segala sesuatu butuh persiapan agar apa yang ingin dicapai dapat sungguh dinikmati. Demikian juga Tuhan mengadakan persiapan agar setiap muridnya, saya dan saudara, dapat sungguh menikmati janji-janji Tuhan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, Bilangan pasal 1 adalah sebuah kisah bagaimana Tuhan mengadakan persiapan bagi bangsa Israel agar mereka dapat sungguh menikmati janji Tuhan, yaitu masuk dan menetap di tanah Kanaan. Sudah apa yang Tuhan lakukan dalam persiapan itu? Apa yang Tuhan siapkan? Bagaimana Tuhan menyiapkannya? Saudara, yang pertama, Tuhan meminta Musa untuk menghitung. Apa yang dihitung? Semua orang yang berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang, ini kualifikasinya saudara. Setelah dihitung, semuanya berjumlah 603.550 orang. Angka ini diperoleh tentu dengan perhitungan yang teliti, seksama, tidak boleh meleset. Tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah diperbuat mereka, demikian catatan Alkitab. Untuk apa Tuhan meminta Musa menghitung? Tujuannya adalah agar orang Israel mengerti bahwa Tuhan sudah memberikan mereka modal yang lebih dari cukup untuk menduduki tanah Kanaan. Dalam persiapan ini, Tuhan setidaknya memberi 2 modal yang sangat berharga bagi orang Israel. Apa saja modal itu? Yang pertama, bahwa modal mereka memiliki Tuhan yang selalu menggenapi janjinya. Mereka memiliki pribadi Allah yang hidup itu, yang selalu menggenapi janjinya. Setelah dihitung, diketahui bahwa jumlah orang Israel begitu banyak. Ini adalah bukti Tuhan telah menepati janjinya kepada Abraham. Dulu, Tuhan pernah berjanji bahwa keturunan Abraham akan seperti pasir di laut banyaknya, dan seperti bintang di langit. Kita bisa baca itu di dalam Kejadian pasal 22. Nah, sekarang Tuhan sudah genapi janjinya.
Jumlah orang Israel yang dicatat 603.000 sekian itu, saudara, itu hanya laki-laki saja yang dapat berperang, yang usianya di atas 20 tahun. Ini belum ditambah kaum perempuan dan anak-anak. Jadi jumlahnya sangat banyak sekali. Orang Israel mengerti, sama seperti Tuhan telah menepati janjinya kepada Abraham, demikian juga Tuhan akan menepati janjinya kepada bangsa Israel untuk dapat masuk ke tanah perjanjian. Nggak usah ragu, Tuhan akan menepati janjinya. Nah, saudara, yang kedua, modal bahwa mereka memiliki sumber daya manusia yang berlimpah dari Tuhan. Untuk masuk ke tanah Kanaan, Tuhan memberikan modal SDM, yaitu orang-orang yang memenuhi kualifikasi dapat berperang. Ternyata modal ini sangat banyak, 600.000 orang lebih pasukan Israel. Ini suatu jumlah yang sangat banyak untuk ukuran kala itu. Jadi dengan mengetahui modal yang Tuhan berikan ini, bangsa Israel tidak perlu takut atau kurang pede, kurang percaya diri untuk berperang, masuk dan menduduki tanah perjanjian. Itu dua modal yang Tuhan berikan bagi orang Israel. Nah, saudara, di dalam persiapan ini yang dicatat dalam Bilangan pasal 1, Tuhan juga meminta Musa melakukan hal yang kedua. Apa itu, saudara? Persiapan yang kedua, Tuhan meminta Musa untuk mengkhususkan kaum Lewi dalam sensus. Mengapa? Karena Tuhan ingin kaum Lewi tetap bertanggung jawab mengurus kemah suci, nggak ikut berperang. Ini tugas yang nggak boleh diganggu-gugat. Mengapa? Kita tahu kemah suci adalah tempat kehadiran Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel. Jadi kemah suci harus dijaga, dirawat, dan dibersihkan, diurus baik-baik, karena di sanalah Tuhan berkenan hadir. Tidak ada kemah suci, tidak ada kehadiran Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel. Jadi saudara, di dalam persiapan ini Tuhan ingin memastikan bahwa Ia akan selalu hadir di tengah-tengah umatnya. Itu sebabnya Ia minta kaum Lewi tetap harus mengurus kemah suci. Hari ini kita mengalami pandemi dan kita semua kaget, tidak menyangka. Semua rencana kemudian buyar, ya. Saudara, tetapi satu hal yang ingin saya bagikan kepada saudara adalah bahwa tanpa kita sadari, sesungguhnya Tuhan sudah mempersiapkan kita sebelumnya untuk menghadapi dan menjalani situasi ini. Hari ini, jikalau saudara masih ragu akan pemeliharaan Tuhan di tengah pandemi ini, biarlah saya dan saudara menghitung berkat Tuhan satu persatu yang sudah diberikannya untuk kita. Mungkin ada modal yang sebenarnya Tuhan berikan untuk kita pakai di dalam masa yang tidak mudah ini, saudara. Saya jadi ingat ada banyak teman rekan yang tiba-tiba jadi kreatif dan menghasilkan banyak karya di dalam situasi yang serba terbatas ini. Nah, saudara, semua yang serba terbatas ini tidak membuat Tuhan terbatas hadir di tengah-tengah keluarga kita. Tidak membuat Dia terbatas untuk menggenapi janji-janjinya. Tidak terbatas untuk memberikan kita berkat rahmat-Nya yang baru tiap pagi, saudara sekalian. Jadi, hitunglah berkat Tuhan satu persatu dan lihatlah karya Tuhanmu hari ini. Tuhan Yesus mengasihi keluarga saudara. Amin.